Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dika Indriana. Nama saya Syakna Salsabila Putri. Nama saya Andi Cerita. Nama saya Edgar Rafa Istia. Nama saya Alifia Dewi Syanda. Nama saya Mutiara Citra Noviana Ramawati. Oh iya teman-teman, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, kali ini kita akan bahas tentang Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau yang biasa kita kenal sebagai Provinsi Aceh. Jadi, Provinsi Aceh ini terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota di Banda Aceh. Faktanya, Provinsi Aceh ini diberi status daerah istimewa dan diberi kewenangan otonomi khusus oleh pemerintah. Dengan luas 57.996 km persegi, Provinsi Aceh ini diisi oleh 13 suku asli dengan bahasa daerah yang berbeda juga setiap sukunya. Teman-teman tahu nggak julukan dari Provinsi Aceh? Tahu dong. Sebutin dong. Serambi Mekah. Tanah Rancang. Negeri Sultan Iskandar Muda. Kalau aku tahunya Serambi Bekasi. Karena faktanya agama Islam di Provinsi Aceh ini sudah mencapai 98,48% dari jumlah penduduknya itu sendiri. Untuk agama lain juga ada Kristen sebanyak 1,36%, Buddha 0,15%, dan sisanya lain-lain. Oke guys, setelah kita membahas tentang Provinsi Aceh secara umum, kali ini kita akan membahas beragam budaya seperti rumah adatnya, krombade, senjata tradisionalnya rencong. Oh iya, Ya. Selain senjata tradisional rencong, ada lagi nggak sih? Ada dong, yaitu kelewang, siwa, dan sikli panyang. Lalu ada tari saman, tari rato jare, dan tari gidong. Kemudian salah satu bahasa daerah Aceh yaitu bahasa Tamiang. Lagu daerah kebanggaan Aceh yaitu Bunga Jumpo. Serta ada tradisi seperti tradisi Sumang, tradisi Maugang, dan tradisi Ero Telak Bala. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dika tadi, tradisi yang ada di Aceh, salah satunya yaitu tradisi Sumang. Ini terletak di suku Gayo, Provinsi Aceh. Adat Sumang ini merupakan adat yang berfungsi untuk mengatur segala tata pergaulan dalam masyarakat. Pergaulan yang dimaksud itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan dalam segala umur yang bukan mahramnya. Tahu nggak sih tujuannya apa? Enggak sih, Enggak tahu. Tujuan adat ini yaitu untuk menghindari perzinahan, pergaulan bebas, serta menjunjung tinggi akhlak mulia di suku Gayo. Jenis-jenisnya apa aja sih? Nah, jadi kan tadi udah dijelasin ya pengertian dari Sumang. Jadi Sumang itu ada 9 jenis. Yang pertama ada Sumang Kenunulan. Sumang Kenunulan itu artinya seseorang yang berperilaku nggak etis saat duduk. Contoh Sumang Kenunulan itu gimana? Contohnya perempuan dan laki-laki yang duduk berdua-duaan jauh dari keramaian. Padahal bukan muhrim. Sering terjadi tuh. Iya betul. Kapan? Bukan aku. Masa? Lanjut deh. Nah, yang kedua ada Sumang Percerakan. Sumang Percerakan itu isi pembicaraan antara laki-laki dan perempuan yang tidak senonoh seperti berbau porno. Terus yang ketiga itu ada Sumang Pelangkahan. Perempuan dan laki-laki yang berjalan berbarengan menuju tempat-tempat maksiat yang ramai maupun yang sepi juga. Yang keempat itu ada Sumang Penengonan, yaitu laki-laki yang dengan sengaja menatap aurat perempuan maupun perempuan menatap aurat laki-laki dengan sengaja. Atau bisa juga laki-laki yang dengan sengaja mengedipkan mata untuk menggoda perempuan. Terus yang kelima ada Sumang Pempuhan. Sumang Pempuhan itu misalnya seseorang yang berpakaian dianggap tidak sopan dan tidak senonoh, misalnya bajunya ketat, nerawang tipis gitu. Nah, tadi Syakna tuh kan sudah menjelaskan 5. Kan ada 9 tuh.
Nah, saya akan melanjutkan apa yang Sakna bilang. Jadi yang keenam itu ada sumang pendengaran atau sumang pendenganan. Apa sih sumang pendengaran atau sumang pendenganan itu? Jadi itu kita tuh pantang atau nggak boleh mendengar perkataan orang lain. Bisa dibilang kita tuh nggak boleh nguping pembicaraan orang lain gitu. Kalau nggak sengaja dengar gimana? Kan nggak sengaja. Kita mau nguping, berarti kita sengaja tuh denger gitu loh. Gitu. Terus lanjut yang ketujuh itu ada sumang pemberian atau sumang penusahan. Jadi tuh di sumang ini tuh kita tuh nggak boleh ngasih barang sama orang yang bukan muslim dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa ada tujuan. Jadi kalau misalnya kita iseng-iseng ngasih barang itu nggak boleh, kayak misalnya kita suka sama orang nih, terus iseng kasih kado gitu tuh nggak boleh. Siapa nih? Ketat banget ya. Oke, lanjut yang ke-8 itu ada sumang pergaulan atau sumang pergaulan. Nah, di sumang pergaulan ini kita tuh dilarang bergaul, hidup berteman atau hidup bersahabat dengan bebas. Rah, berarti di Aceh itu nggak ada pergaulan antara laki dan perempuan, Rah? Kalau dibilang ada tuh pasti ada, karena kan di setiap itu pasti ada orang yang melanggar. Nah, tapi kalau di sumang pergaulan itu kita tuh sebenarnya nggak boleh bergaul sama lawan jenis, apalagi yang bukan mahram, apalagi sampai berlebih-lebihan itu nggak boleh. Nah, yang ke-9 dan yang terakhir itu ada sumang perbuatan atau sumang perbuatan. Itu tuh seperti kita melakukan perbuatan menyentuh, memegang orang yang bukan muhrim kita dengan sengaja. Jadi kalau misalnya kita megang cowok dengan sengaja itu nggak boleh. Apalagi pegangan tangan gitu nggak boleh. Dari yang sudah disampaikan Sakna sama Mutiara mengenai jenis-jenis sumang, dapat disimpulkan ini yang aku tarik yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam adat sumang ini, yaitu tanggung jawab, kejujuran, harga diri, pengendalian diri, serta etika dan moral. Iya. Guys, tapi kan kalau tradisi itu dilanggar, pasti ada konsekuensinya, bukan? Ya pasti sih, apapun Iya. itu pasti ada konsekuensi. Nah, aku sempat baca-baca di internet kalau di Kanun nomor 10 tahun 2002 itu berisi tentang hukum adat Gayo yang membahas tentang sumang kenunulen. Nah, dalam hukum pidana Islam itu termasuk di dalam jarimah takzir. Nah, teman-teman ada yang tahu jarimah takzir nggak sih? Nggak tahu sih apa sih jadi matahari. Jaksir itu adalah hukuman pendidikan yang bersifat pendidikan, terus atas perbuatan dosa yang dia buat. Nah, hukumannya itu diserahkan kepada hakim atau penguasa. Nah, terus di dalam aplikasiannya itu ternyata nggak seperti itu. Ternyata masyarakat hanya sampai ke tokoh masyarakat saja. Nah, ada satu kasus di Kampung Sukadamai, di mana yang dia membuat sumang kenunulen atau sumang lainnya, maka di hukumannya adalah ditangkap lalu didenda hukuman 500.000. Nah, iya betul guys, 500.000. Nah, pemikiranku orang-orang sana itu permasalahan ini hanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Nah, lalu kalau melebihi batas atau bisa dikata lain zina, maka hukumannya adalah hukuman cambuk loh. Wah, tadi sudah 500.000 kalau lebih dicambuk guys. Betul, harus hati-hati guys. Terus cambuknya itu kayak pribadi atau gimana? Pribadi sih, malah dia disuruh naik ke panggung untuk dilihat banyak orang. Oh, berarti cambuknya itu dilihat banyak orang. Malu ya sih kayak gini. Masalah, dia tidak mengulangi lagi. Benar, biar jarak. Tapi yang dicambuk tuh cowok ceweknya. Dua-duanya. Jadi bukan tidak ada penghususan ya. Di sini nggak ada penghususan antara cewek aja atau cowok. Jadi semuanya. Iya, benar. Guys. Jadi gimana? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.